Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Wahyu Romansyah, bisa dipanggil Wahyu ataupun Firman, dari kelompok 1, sekaligus menjadi perwakilan akan menjelaskan desain topologi yang kami buat. Jadi kami itu membuat desain topologi yang ada di bandara. Habis itu kita memilih ruang-ruangan ini itu dikarenakan ruangan ini tuh yang paling penting ataupun yang sering digunakan, yang sering beroperasi juga. Jadi yang intinya yang paling penting aja gitu. Kita pakai yang ruang-ruangan itu. Contohnya keamanan, ruang server, terminal penumpang, administrasi, IT, dan pemeliharaan. Untuk topologi ya, baik untuk topologi yang kita pakai yang ada di router itu yaitu topologi ring. Untuk topologi ring, kenapa sih kita itu memakai topologi ring? Dikarenakan topologi ring itu memiliki kelebihan yang lumayan menurutku itu bagus, yaitu contohnya ini, ketika ada satu jalur yang tidak bisa, itu kita bisa memakai jalur yang ada atau jalur lain lah yang tersedia. Jadi ya jika satu jalur tidak bisa, kita bisa memakai jalur lain. Itu aku agak suka kelebihan dari topologi ring. Untuk ruang keamanan atau ruang-ruang itu memakai topologi star. Yang untuk kelebihannya itu ya biasa saja sih sebenarnya, tetapi kita lebih memilih memakai topologi star aja biar terlihat rapi juga. Terus aku akan menjelaskan konfigurasinya setiap ruang. Baik, untuk ruang keamanan itu memakai IP 192.168.1.0 dengan CIDR 29. Kenapa sih ruang keamanan itu memakai CIDR 29? Dikarenakan agar tidak memboros alamat IP. Jadi CIDR 29 itu kan IP usable-nya itu ada 6. Nah, sedangkan kita itu hanya memakai 1, 2, 3, 4, 5 perangkat yang ada di ruang keamanan. Jadi lebih rekomendasi aja untuk memakai CIDR 29 agar tidak boros itu. Untuk konfigurasinya ya ini 192.168.1.2, subnet max-nya 25.25.248, default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk PC2 juga hampir sama, yang berbeda itu hanya IP address-nya, yaitu ini 3, ini 4, ini 5, dan ini yang router itu sebagai default gateway-nya itu 1. Oke. Untuk yang selanjutnya apa dulu ya? Server atau server dulu aja. Untuk server yaitu kita memakai IP-nya 192.168.6029. Oke, kita itu memakai 29 dikarenakan itu memakai 3 perangkat. Jadi ya misal memakai 30 kan tidak bisa. Kalau CIDR 30 itu kan perangkat atau usable IP-nya itu hanya ada 2, dan sedangkan di ruang server ya memang server yang kita pakai itu 2, tapi ada satu router yang juga menjadi perangkat yang ada di ruang server. Oke. Untuk ruang server itu IP address-nya ya kurang lebih ya sama 192.168.6.2 dengan subnet mask-nya ini yang CIDR 29. Default gateway-nya ya 192.168.6.1. Ini juga sama 192.168.6.3. Default gateway-nya 6.1. Untuk router ya default gateway-nya juga 6.1. Ini IP address-nya. Terus untuk yang kedua yaitu terminal penumpang. Apa sih ini laptop? Oke. Untuk terminal penumpang itu memakai apa? 28 CIDR 28 192.168.2.0/CIDR 28. Kita itu memakai 28 dikarenakan perangkat yang digunakan itu lebih dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak memungkinkan itu memakai CIDR 29. Karena ya 29 kan sebenarnya ada 8 IP, tetapi 2 IP itu digunakan untuk network dan broadcastnya ya. Jadi yang usable yang bisa dipakai untuk perangkat yang ada itu hanya 6, sedangkan 28 itu sebenarnya banyak,
ada 14 IP yang bisa digunakan. Jadi ya untuk ininya itu IP-nya yang dari PC 6 yaitu 192.168.2.2 dengan subnet masknya yang CIDR28 yaitu 240 dengan default gateway-nya 2.1. default gateway-nya itu yang ada di sini, IP yang ada di routernya ini 2.1. Terus untuk selanjutnya juga sama, IP-nya juga bentar. Oke, 2.3, ini 2.4, PC 9 2.5, PC 10 2.6 dan PC 11 2.7. Untuk subnet-nya itu sama semua dengan default gateway-nya juga sama semua. Nah, selanjutnya ruang administrasi. Kita memakai CIDR29 karena perangkat yang digunakan itu hanya ada 6. Pas sekali dengan usable IP yang tersedia di /29. Baik, untuk IP address dari PC12 yaitu 192.168.3.2 dengan subnet masknya 248. Default gateway-nya 3.1. Untuk default gateway itu yang ada di sini ya, di router, IP yang ada di router ini 3.1. Untuk seterusnya ya sama semua, ini 2, ini IP-nya 192.168.3.3, ini titik 4, titik 5, titik 6 dengan subnet mask yang sama dan default gateway-nya pun juga sama karena satu ruangan. Dan untuk ruang IT itu kita memakai IP 192.168.0/29. Itu dikarenakan ya tidak lebih dari 6 IP yang digunakan, perangkat yang digunakan. Jadi hanya membutuhkan 4 IP saja, satu router, 1 PC, 3 PC. Untuk router atau sebagai default gateway-nya itu 192.168.4.1. Terus untuk subnet masknya ya ini. Terus dari PC ini IP address-nya 192.168.4, 255.255.248 dengan default gateway-nya juga 4.1. Ini pun juga sama, IP address-nya 4.2, subnet masknya 248, default gateway-nya 4.1. Dan PC yang terakhir yaitu IP address-nya 4.3, subnet masknya 248, default gateway-nya 4.1. Ya, default gateway-nya itu yang IP yang ada di router. Dan yang terakhir, maksudnya ruang terakhir yaitu ruang pemeliharaan. Konfigurasinya yaitu IP-nya 192.168.5.0/29. Ya, alasannya juga sama kenapa memakai CDR, karena tidak lebih dari 6. Hanya memakai 3 perangkat saja. Oke. Untuk yang ada di sini yaitu kita memakai IP atau yang default gateway-nya itu memakai IP 192.168.5.1 dengan subnet masknya 248. Untuk PC yang pertama atau yang 19, PC 19 yang ada di ruang pemeliharaan yaitu 192.168.5.2 dengan subnet mask dari /29 yaitu 255.255.255.248. Default gateway-nya 192.168.5.1. Untuk PC 12 juga sama, yaitu 192.168.5.3 dengan subnet mask 255.255.248 dan default gateway-nya ya 5.1 itu. Oke. Untuk antar router, untuk jalur router 1 ke router 2 yaitu 31.31.31.1. Untuk router 2 ke router 1 itu memakai 20.20.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 serial 3 12.12.12.2 25.25.25. Serial 3 itu router 2 ke router 3. Untuk router ketiga ke router 1 itu memakai 31.31.31.3. Untuk serial 3 itu 12.12.12.3. Selanjutnya kita memilih statik itu dikarenakan lebih simpel walaupun lama. Maksudnya simpel itu ya tinggal memasukkan setiap PC satu-satu, tapi sebenarnya itu tidak efisien sih karena lama.
kita masukkan satu-satu IP-nya, router, PC, server, satu-satu. Itu makan waktu lama. Untuk saran ya mending DHCP. Ya sebenarnya kelompokku itu pengen aja pakai statik. Untuk routernya itu pakai RIP. Ya beda sih. Ini yang router itu dinamik, yang PC itu statik. Untuk selanjutnya yaitu pengetesan. Untuk pengetesan kali ini kita akan mengambil studi kasus ataupun permasalahan, yaitu data-data CCTV ataupun data-data siapa saja yang masuk di ruangan itu akan dikirimkan dari ruang keamanan ke server dengan cara memakai simbol PTU. Jadi contoh ya, divisi 1 ke server keamanan, divisi 2 ke server keamanan, lalu ini data-data check-in penumpang ataupun jadwal penerbangan ini ke database, pembayaran ke database juga. Jadi siapa yang bayar itu nanti masuk ke database. Oke, untuk sementara coba itu dulu ya, kita simulasikan dulu. Oke, kita mulai. Oke, aman, sementara aman semua. Aman ya teman-teman. Oke, aman. Oke, untuk database sudah, server keamanan. Oke. Jadi untuk jalurnya itu kan bergantian begitu, nggak bisa langsung kayak dua langsung semuanya gitu, nggak bisa, harus bergantian. Oke, ini udah kembali, udah aman. Tinggal yang ini. Oke, ini sudah aman ya, berhasil kan? Berhasil. Dan yang terakhir, oke, ini juga berhasil. Contoh untuk selanjutnya ini kan, misal kita mengirim simbol PTU dari PC1 dari keamanan ke database ya. Maaf, salah. Dari keamanan ke server keamanan. Ini kan otomatis nanti kan memakai jalur yang terdekat kan, ke bawah ini kan. Sebentar. Oke, ini kan. Lalu dikirimkan ke switch, ke server keamanan. Kembali lagi switch, router jalurnya, switch terus kembali. Nah, kita coba bagaimana jika jalur ini itu mengalami gangguan ataupun rusak begitu. Apakah masih bisa mengirim atau tidak? Dari sini ke server keamanan. Kita datang dulu. Oke, kita coba simulasikan ya. Oke, jadi jika salah satu jalur kayak ini terputus atau gangguan, itu maka jalur lain yang tersedia. Itulah kelebihan ring. Tetap aman, tetap bisa. Oke, misal kembali ya. Oke, tetap aman. Jadi begitu. Jadi bagaimana jika kayak salah satu jalur itu diputus, itu nanti kita masih bisa mengirim melalui jalur yang lain. Dan kelebihan yang lain juga ada pada misal mengirim ini ke sini, lalu sini ke ruang IT ke database, ruang ini ke sini. Kita coba. Oke, berhasil semua. Oke, berhasil menuju ke router semua. Nah, ini memakai kelebihan yang lain, yaitu tidak menghambat pengiriman. Jadinya bisa pakai ini langsung ini, jadinya nggak lama, nggak harus menunggu satu-satu. Oke, kita mulai. Ini terkirim. Oke, aman. Nah, ini
jadinya langsung gitu, nggak kayak harus nunggu satu-satu, dan hasil semuanya berhasil. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan untuk topologi yang kami buat, dari mulai konfigurasinya, dari mulai apa itu routingnya dan routingan yang kita gunakan, lalu studi kasus juga. Jadi sekian, terima kasih.